Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke, Wakeng. Malam hari ini saya ingin mengarah terhadap manusia tersebut. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana posisi pergerakan energi yang dimiliki oleh manusia tersebut. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, yang dimana gambaran tersebut berasal dari kondisi keuangan. Kondisi keuangan yang bisa saja untuk malam hari ini saya melihat sepertinya sedang tidak stabil. Bukan hanya kondisi keuangan dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini. Kondisi pemikiran kondisi pemikiran pun seperti sedang berantakan juga. Bukan hanya kondisi pemikiran, tetapi kondisi perasaan pun sedang tidak nyaman. Begitu juga terhadap kondisi batin. Muncul kartu The Universe, unsur alam semesta, yang dimana kalau saya mencoba untuk menarik dari kata alam semesta, sepertinya posisi manusia itu dalam kondisi ketidakseimbangan karena memang ada seseorang yang berniat jahat terhadap diri dia. Dan di sisi lainnya, kartu kedua ini pun seperti mengatakan masih ada satu kebusukan yang dia simpan. Muncul kartu Three of Wands, terdiri dari 3 tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ketiga tongkat yang saya katakan barusan, ini manusia sepertinya dalam waktu dekat pun akan melakukan suatu perjalanan.
di mana perjalanan ini bisa saja saya kategorikan untuk mengarah terhadap diri kamu. Bisa saja perjalanan tersebut karena memang kondisi keuangan dia tidak stabil dan manusia itu sedang berencana untuk membuat keuangan dia stabil. Muncul kartu The Moon. Unsur air berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Moon seperti menggambarkan dan memberitahukan manusia itu seperti penuh dengan ketakutan, di mana kondisi ketakutan itu berasal dari seluruh kebohongan atau kerahasiaan dia yang dimana muncul ke permukaan. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, di luar dari situasi ketakutan dia, pemikiran manusia ini seperti pemikiran yang lagi memiliki suatu imajinasi yang tidak wajar. Seperti orang yang sedang berhalusinasi, seperti orang yang sedang ditipu, seperti orang yang dimana dikendalikan oleh orang lain, seperti orang dalam kondisi bahaya. The Moon, geng. Bisa saja saya mengategorikan ada seseorang yang mengendalikan diri dia dari unsur mistis, atau mungkin manusia ini memiliki pegangan yang dimana pegangan itu membuat diri dia merasa seperti menerima resiko dari pegangan yang dia miliki. Saya yakin dan saya percaya mungkin manusia ini pernah mengajak diri kamu di masa lalu untuk bertemu terhadap orang, di mana seseorang ini kapasitas memiliki suatu pengetahuan di luar dari logika, atau mungkin diri kamu memahami manusia itu memiliki pegangan. Muncul kartu Page of Wands, terdiri dari satu tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik tongkat yang saya katakan baru-baru ini sepertinya manusia itu menerima suatu kabar, tetapi kabar itu saya kategorikan bukan kabar positif, melainkan kabar negatif, di mana kabar negatif ini membuat manusia itu merasa terpukul dan tertampar. Bisa saja saya mengategorikan kabar buruk atau kabar negatif itu dari sesuatu hal yang dia jalankan terhadap orang lain ketika meninggalkan diri kamu, karena bagi saya keluarnya kartu Page of Wands seperti menggambarkan manusia ini secara karakter sangat sulit untuk diarahkan di dalam satu posisi agar diri dia bisa aman. Ini manusia bisa saja saya kategorikan lebih mementingkan kebebasan daripada mementingkan berbagai perkataan yang membuat manusia itu bisa aman. Page of Wands, secara karakter manusia ini pelin-pelan, seperti bocah bipolar. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, geng, dan saya tarik dari posisi energi kamu, bisa saja manusia ini baru mengerti arti dari suatu kesetiaan. Bisa saja manusia ini dalam waktu dekat akan memprioritaskan diri kamu. Giliran manusia itu yang akan memprioritaskan diri kamu. Muncul kartu Ace of Swords, terdiri dari satu pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata pedang yang barusan saya ucapkan, ada berbagai kondisi yang dia terima baru-baru ini, tetapi kondisi tersebut di luar dari keinginan dia.
seperti terjadi terhadap diri dia untuk membuat diri dia merasa dirugikan. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kartu As of Sword ini ada kaitannya terhadap Three of Wands. Kenapa? Karena manusia ini dalam waktu dekat akan melakukan suatu perjalanan di mana perjalanan tersebut seperti menciptakan suatu ide atau peluang di mana ide tersebut seakan-akan membuat manusia itu yakin bahwasannya dia memiliki harapan untuk stabil. Atau bisa saja perjalanan dia menciptakan suatu keyakinan terhadap diri kamu agar diri kamu ikut bersama dengan diri dia untuk melakukan perjalanan keharmonisan kembali. Muncul kartu Justice. Unsur udara berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya Justice ini ada kaitannya terhadap munculnya kartu The Moon. Kenapa saya mengaitkan terhadap munculnya kartu The Moon? Pegangan yang dia miliki akan membuat diri dia menerima suatu karma. Nih, Justice. Ada karma di balik dari sesuatu hal yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu, tetapi apa yang dia lakukan ini membuat diri kamu sangat sulit untuk melupakan dia. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, Justice ada kaitannya terhadap munculnya kartu 2 koin. Ketika manusia ini dalam kondisi materi yang tidak stabil, ketidakstabilan materi dia membuat diri dia untuk diremehkan. Justice ada kaitannya terhadap Page of Wands. Kenapa saya kaitkan terhadap Page of Wands? Kabar buruk yang dia terima baru-baru ini adalah suatu bentuk keadilan yang harus dia terima. Justice dengan Page of Wands masih ada kaitannya terhadap komitmen yang dia jalankan terhadap pihak ketiganya, di mana komitmen itu seperti sedang tidak seimbang. Ibaratnya antara manusia itu dengan pihak ketiga seperti sudah membuat suatu kondisi untuk saling serang dan menyerang. Muncul kartu The Hierophant. Kata The Hierophant ini mengarah terhadap pendeta laki-laki. Kalau saya ibaratkan Hierophant ini terhadap komitmen diri dia, saya rasa komitmen itu bukan lagi memberikan suatu arahan atau peran untuk membimbing. Malah sudah memperlihatkan yang satu keras kepala, yang satu arogan, yang satu ingin pergi, yang satu memanipulatif. Muncul kartu As of Wands. Satu tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik tongkat yang barusan saya katakan, tongkat ini menggambarkan situasi apa? Manusia tersebut masih berharap dan masih memikirkan suatu kehidupan baru terhadap diri kamu. Ya, kehidupan baru karena dia masih mengingat suatu pernikahan, masih mengingat kemitraan, masih mengingat keharmonisan, masih mengingat canda gurau, masih mengingat suatu kenangan manis terhadap diri kamu dan masih mengingat bagaimana situasi komitmen kamu di masa lalu yang berupa apa? Karakter. Terutama manusia ini masih mengingat seorang anak. Muncul kartu Six of Coin. Terdiri dari 6 koin. Kalau saya mencoba untuk menarik dari satu koin dari ke-6 koin, satu koin yang saya tarik ini seperti menggambarkan apa manusia itu. Manusia ini sepertinya pernah membantu orang, tetapi orang yang dia bantu membuat diri dia
seperti terpukul. Di sisi lain, manusia ini seperti sedang mencari bantuan, tetapi orang lain seperti berpikir untuk memberikan diri dia bantuan. Wow, muncul kartu The Lovers. The Lovers, unsur udara, berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Lovers sudah cukup jelas membuktikan pihak ketiga dengan manusia itu dengan pihak ketiga, hubungannya sudah saling bertentangan. Bisa saja hubungan itu ada godaan. Bisa saja hubungan itu sudah ada orang lain. Itu Dewa Geng. Karena tadi saya kan mengatakan ketika saya mengangkat kartu Justice ada hubungannya terhadap pihak ketiga, ya dibenarkan oleh kartu The Lovers kan. Saya tidak tahu apakah ini suatu sinyal atau suatu kebetulan, saya kurang mengerti, tetapi setidaknya keluar sendiri kartu pihak ketiga. Muncul 2 pedang yang bersilang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari kedua pedang yang saya katakan barusan, satu pedang yang saya tarik ini seperti membuktikan kondisi diri dia benar-benar lagi buntu. Baik secara batin, perasaan, pemikiran, apapun itu semuanya buntu, dan manusia ini sedang mencari suatu bantuan, tetapi bantuan dia menerima penolakan. Muncul 4 pedang yang bersilang. Kalau saya mencoba menarik satu pedang dari keempat pedang tersebut, ini manusia pergerakan energi diri dia seperti pergerakan energi yang benar-benar lelah, menyerah, seperti membutuhkan yang namanya istirahat secara full karena pemikiran dia lagi tidak tenang. Ya kalau bisa istirahat untuk selamanya aja lah Wak Geng ya. Biar jangan terganggu diri kamu untuk menikmati kebebasan kamu. Biarkanlah dia istirahat terhadap pihak ketiganya, biar sama-sama istirahat kedua belah pihak. Kan Wak Geng? Biar sama-sama istirahat mereka kan. Itu kan yang selama ini kamu inginkan, biar mereka itu mendapatkan karma atau suatu bentuk keadilan. Ayo jawab, kan itu kan yang selama ini kamu inginkan. Bagaimana Wak Geng? Dari apa yang barusan saya katakan tadi, apakah bisa masuk secara logika kamu? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, ya silakan angkat. Tetapi kalau memang tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja saya berbicara seperti ini sebagai radio yang rusak-rusak, atau bila perlu jangan kamu dengar. Atau bila perlu kamu anggap perkataan saya ini sebagai gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas. Setidaknya diri kamu mengetahui ternyata pergerakan energi diri dia untuk malam hari ini buntu, lelah, komitmen bertentangan, kabar buruk, keuangan tidak stabil, bahaya, dan karma. Kan Wak Geng? Cocok kau rasa? Muncul kartu King of Swords. Raja atau ratu yang memegang satu pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang tersebut, ya pedang ini dari karakter dia. Karakter dialah yang membuat kehidupan dia buntu. Karakter dia yang membuat diri dia bertengkar terhadap pihak ketiga dia. Karena manusia ini cukup terkenal jahat, cukup terkenal licik. Orang lain sudah tidak mau mempercayai ini manusia karena manusia ini terlalu pintar untuk memutarbalikkan seluruh perkataan. Pintar menggiring opini, pintar berpura-pura penuh dengan kesandiwaraan. Kalau manusia ini dijadikan sebagai bintang film,
Mungkin manusia ini sudah jadi aktor atau aktris sebagai pemenang di Piala Oscar. Bunglon tahu menempatkan posisi di mana posisi dia. Tetapi posisi dia untuk malam hari ini dalam posisi bahaya. Ini dia Wageng. Oke Wageng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu ketika malam hari ini saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya menutup perkataan saya, sekali lagi saya mengingatkan, saya tidak memberikan suatu sugesti dari perkataan yang barusan saya ucapkan tadi agar sugesti saya bermain di dalam pemikiran kamu. Semua kembali terhadap pola pemikiran kamu. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.